adakah dampak terhadap masyarakat Indonesia setelah acara saudara tersebut? Ada. Yang tadinya keras menghajar Rocky, setelah sekarang ini banyak yang, ini fakta juga ya, banyak akhirnya yang memang bener Rocky ini gitu. Ya itu pendapat itu saya kira. Ini kan fakta Pak. Enggak, kalau tadi kaitannya dengan buruh kan. Nah ini kan nanyanya, ini dampak. Tapi kalau yang ditanya masyarakat, apakah saudara mewakili masyarakat? Enggak, dia kan nanya dampaknya Pak. Nah, makanya itu pendapat Pak. Iya. Kalau konteksnya pertanyaan dia, karena buruh yang Iya. kan gitu toh. Ini salah nanyanya. Makanya saya minta. Iya, salah nanya. Saudara nggak boleh Iya. mewakili masyarakat. Iya, nanyanya salah. Masuk di sekitar masih menunggu Pak Jumhur hadir di ruang sidang. Hakim sudah memanggil saksi. Dengerin nanti di sini aja dengerin. Ya, masih menunggu. Silakan Pak. Iya. Iya. Siap. Langsung nih. Langsung. Yes. Oke. Ada jauh dikit lah. Ya, enggak apa. KTP aslinya ada. Betul. Enggak. Iya dulu ya. Ya, mangga Pak Hakim. Pakai mic. Siap. Mic-nya sudah. Siap. Baik. Ini saksi fakta ya. Saksi fakta ya. Ya. Baik. Nama Muhammad Jumhur Hidayat ya. Baik, Yang Mulia. Di Bandung 18 Februari Baik, Yang Mulia. 1968. Laki-laki, alamat Jalan Saraswati nomor 10. Ya, Mulia. RT 2 RW 11 Cipete Utara. Ya. Kebayoran Baru, agama Islam. Betul ya? Ya, betul Yang Mulia. Baik. Pekerjaan wira swasta. Saudara kenal dengan penggugat David Engkel Topinesa? Tidak kenal. Tidak kenal. Dengan tergugat Rocky Gerung? Sangat akrab ya. Sangat akrab. Baik. Tidak ada hubungan saudara ya? Tidak ada Yang Mulia. Baik, silakan berdiri. Ya. Dibirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tiada lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Baik, majelis mengingatkan kepada saksi ya untuk menerangkan sebagaimana apa yang tadi di dalam kalimat butir-butir sumpah tadi ya. Silahkan saudara kuasa tergugat menyampaikan pertanyaan. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Saya akan memulai. Saudara saksi Bapak Jumhur Hidayat ya. Ya. Sebelum ke beberapa pokok kesaksian faktual, boleh saya bertanya, saudara saat ini pekerjaan atau posisi sebagai apa ya? Kalau untuk pribadi dan keluarga saya ada usaha. Kalau untuk organisasi saya sedang Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Baik. Jadi saudara saat ini adalah Ketua Umum DPP Konfederasi SPSI. Ya, betul. Sejak kapan? Sejak 2021. 2022 ya. 2022 Januari Februari ya. 22. Mungkin sepengetahuan saya SPSI ini adalah salah satu
serikat buruh terbesar di Indonesia. Terbesar Pak ya. Dengan anggota berapa? 2 jutaan lah, 2 juta. Karena ada 16 federasi di bawah konfederasi. Baik. Nah, terima kasih ya. Saudara adalah pimpinan tertinggi dari SPSI. Saya mungkin akan mengajak saudara untuk mengingat kembali apa yang terjadi, yang menjadi latar belakang dari perkara ini. Baik. Saudara masih ingat ketika saudara Rocky Gerung dalam hal ini menyatakan salah satu frase dalam pidatonya, Jokowi bajingan tolol kayak gitu. Itu perihal kejadian tersebut masih ingat kapan, di mana, saat itu, dan bisa saudara ceritakan? Iya, pada waktu itu adalah kita akan melakukan aksi 10 Agustus 2023. Karena itu kita melakukan konsolidasi ke pabrik-pabrik dengan cara saksi bisa melihat ke depan. kaki baik. Maaf yang mulia. Pada waktu itu kita konsolidasi untuk aksi akbar menolak Omnibus Law, dan kita melakukan konsolidasi ke pabrik-pabrik. Nah, pada waktu itu konsolidasi terakhir dari sekian banyak konsolidasi di berbagai wilayah, Banten, ya, di Tangerang, di Kerawang dan sebagainya. Terakhir itu ditutup di Bekasi. Kira-kira ada sekitar 200 pabrik ya, 200 pabrik yang pimpinan-pimpinan buruh di pabrik itu berkumpul di Islamic Center. Ya, itu kira-kira ada 500-600 orang. Jadi itu levelnya adalah pimpinan buruh di 200-an pabrik gitu. Jadi ada yang 5.000, ada yang 10.000 anggotanya, ada yang 3.000, macam-macam lah gitu. Intinya kita konsolidasi untuk memastikan aksi akbar kita benar, dan karena itu di situ, karena itu levelnya pimpinan, maka ada semacam seminar dan konsolidasi. Nah, saat seminar itulah kita mengundang Rocky Gerung untuk memberikan pendalaman materi terhadap pentingnya berjuang gitu loh. Kira-kira seperti itu. Dan Kapan tepat apa? itu kalau nggak salah 29 Juli lah, kalau nggak salah ya, 29 Juli atau 30 Juli, kira-kira begitulah ada tuh. Dan intinya ya sudah terjadi presentasi dari saudara Rocky Gerung, dan sebelum presentasi memang didahului oleh semacam ungkapan-ungkapan dari pimpinan-pimpinan pabrik tadi itu, buruh di pabrik, tentang kondisi lapangan yang terjadi. Jadi Rocky mendengarkan dulu. Dia mendengarkan bagaimana kejamnya undang-undang Omnibus Law, sadisnya menghabisi pesangon hingga sampai 40-50%, gaji yang susah untuk naik, bahkan cuma di bawah 1% dan sebagainya. Kekejaman-kekejaman undang-undang itu diungkapkan oleh pimpinan-pimpinan buruh. Nah, selesai itu baru kita mulai dengan seminar. Dan disitulah Rocky menjelaskan dari sisi filosofi sampai kepada kesimpulan bahwa kebijakan Omnibus Law itu yang dilahirkan oleh Presiden adalah satu kebijakan yang bajingan tolol lah, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya Rocky Gerung lebih kepada kebijakan itu kebajikan bajingan lah gitu, kira-kira gitu. Dan kebijakan yang sangat tolol, kira-kira begitulah gampangnya gitu. Nah, dan itu dia biasa, dia menyatakan, dia tuh selalu menyampaikan sesuatu itu kepada bukan individu. Dia secara pribadi mengatakan Pak Jokowi sebagai pribadi. Itu sudah pendapat itu. Yang penting. Ya, dia itu Pak, dia memang begitu. Dia menyampaikan seperti itu, bahwa yang saya dengar adalah kebijakan Omnibus Law, kebijakan bajingan tolol lah, kira-kira begitu. Saudara, karena saksi fakta, Ya. cukup menceritakan Siap. apa peristiwa saat itu. Siap. Jangan menilai. Ya. Itu kan bahaya. Siap. Ya. Silakan. Baik. Selain Rocky Gerung, saat itu ada pembicara yang lain dalam seminar tersebut? Ada Mirah Sumirat kalau nggak salah. Mirah Sumirat. Saya juga termasuk. Jadi Ya. saksi juga salah satu pembicara, dan itu kan karena itu yang menyelenggarakan di level cabang Bekasi. Jadi kita yang ininya diundang sebagai narasumber lah, kira-kira begitu. Baik. Jadi itu adalah konsolidasi terakhir sebelum nanti direncanakan aksi ya. Aksi tanggal 10 Agustus. 10 Agustus Ya, rencananya. iya, betul. Baik. Dan maksud dari konsolidasi itu adalah memperkuat alasan-alasan Betul. keberanian buruh untuk
menolak Iya, Omnibus Law. betul. Nah, pada saat itu yang dibahas oleh Rocky Gerung hanya seputar Omnibus Law atau dia membahas beberapa hal yang lain? Ya, saya rasa dia membahas terkait dengan bagaimana alokasi sumber daya APBN, ya termasuk IKN, ya yang tidak masuk akal menurut dia ya, bukan kata saya. Kemudian kebijakan-kebijakan itu kebijakan kan, termasuk kebijakan Omnibus Law, kira-kira seperti itu. Apakah di situ saudara Rocky Gerung juga membahas mengenai masyarakat adat atau masyarakat yang terpinggirkan karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain? Seingat saya, karena Omnibus Law itu memang membahas itu juga. Jadi tidak hanya buruh yang menjadi korban, tapi lingkungan yang semakin kotor. Itu yang biasa buruh ini, mohon maaf ya, kadang-kadang buruh ini ngelihat Omnibus Law itu, ini juga fakta nih Pak Hakim, dia hanya melihat itunya saja. Nah, di situ Rocky bercerita bahwa Omnibus Law tidak hanya menimpa buruh gitu. Dia cerita yang lain lagi, kira-kira gitu. Jadi kita lebih luas pengetahuannya gitu. Seingat saudara dalam penyampaian itu, saudara Rocky Gerung hanya berbicara terkait dengan yang kebijakan-kebijakan pemerintah dan berbagai. Apakah Rocky Gerung pernah membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi, misalkan terkait dengan fisik dan kehidupan pribadi Pak Jokowi? Di acara itu nggak ada. Tidak ada. Tidak pernah. Misalkan menjelek-jelekan, membahas mukanya atau membahas keluarganya atau yang nggak lain? pernah. Tidak ada. Tidak ada. Jadi murni di situ semuanya adalah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan. Terkait dengan apakah di situ kegiatan tersebut juga mungkin membahas rencana-rencana yang sifatnya melawan hukum, misalkan berbuat makar kepada pemerintah, berencana menggulingkan pemerintah? Tidak. Sama sekali tidak, karena jelas demonstrasinya diselenggarakan oleh gerakan buruh dan minta Omnibus Law dicabut, dan aksinya terjadi dan damai selesai. Cuman ya memang nggak terjadi pencabutan itu. Apakah ruangan seminar itu sifatnya terbuka atau hanya tertutup, tidak boleh diliput oleh media? Atau enggak, itu media banyak yang memang jadi sengaja dibuat umum? Karena setiap kita konsolidasi terbuka, intinya begitu. Nah, apakah saudara itu pada saat kejadian? Apakah ada pada saat kejadian perlarangan dari aparat keamanan bahwa itu tindakan yang ilegal? Tidak ada. Karena tidak ada. Mengkritik pemerintahan? Tidak ada. Lancar Pak. Lancar. Bahwa banyak intel ya cerita lain, nah itu biasa itu. Biasa. Ya. Nah, itu kan pre tanggal 10. Nah, kemudian kejadian ya. Setelah kejadian itu, apakah yang direncanakan dilakukan? Kemudian ada demonstrasi dan yang lain-lain. Bagaimana yang direncanakan? Iya, sesuai. Dan demonstrasi itu bahkan sampai jam 12 malam gitu. Sampai tiap setengah jam masuk breaking news di TV kan. Pada waktu itu ya, 10 Agustus itu fakta juga. Ingat saudara saksi, apakah terjadi hal-hal yang sifatnya chaos, kerusuhan, bakar-bakaran saat kejadian setelah itu yang kemudian seseorang mungkin ditangkap atau yang lain? Tidak ada satupun. Jadi aman saja? Aman. Polisi pun mengakui itu damai. Memang kita sampai malam. Meskipun sampai malam, tapi memang diberikan prioritas lah. Tidak ada keonaran, tidak ada kerusuhan atau tidak ada. Kan jumlahnya banyak Pak itu. Saya akan melanjutkan. Ada tambahan dari yang lain? Sedikit tambahan dari saya nanti. Saksi saya mau bertanya. Ketika acara tanggal 19 Juli ya, acara konsolidasi terakhir 29 kalau nggak salah ya. 29 Juli. Ya. Ketika saudara Rocky Gerung berbicara itu kira-kira berapa lama? Mungkin setengah jam ya. Nggak lama. Ketika selama setengah jam berbicara, apakah saya saksi ya? Apakah saudara Rocky Gerung menyebut nama penggugat yakni David Obin? Oh enggak. Saya sebut ya. Enggak ada. Kemudian ketika diskusi berlangsung, apakah ada apakah ada kerusuhan gitu, ada dialog
atau maksudnya apakah ada kerusuhan di ketika acara tanggal 29 Juli tersebut? Tidak ada. Tidak ada. Semangat ya. Yel-yel yang luar biasa ya. Yel dari gerakan yang buruh ini. Misalnya bangkit bergerak, hancurkan tirani. Nah, itu yel-yelnya kayak gitu. Oke. Kemudian apakah di tanggal 29 tersebut ketika Rocky berbicara ada ajakan untuk melakukan tindakan merusak itu dari kalau tadi karena saya menyatakan perbuatan melawan hukum ada ajakan untuk merusak itu? Sama sekali tidak ada. Mungkin itu dulu dari saya. Ya. Jadi terbuka cukup sementara. Sebentar ada. Baik, silakan. Saudara saksi, seingat saksi ketika dalam penyampaian, apakah saudara Rocky Gerung menyampaikan materi-materi yang sifatnya permusuhan terhadap katakanlah buzzer atau para pendukung Presiden Jokowi? Tidak ada. Kayak gitu. Membangun kebencian terhadap kebijakan yang anti rakyat, iya. Misalkan apakah Rocky Gerung mengolok-olok secara pribadi para pengacara yang selama ini membebek terhadap kebijakan pemerintah? Tidak ada. Kayak gitu. Apakah buzzer atau disebut-sebut tadi kayak gitu pengacara spesifik selain? Tidak ada juga Pak. Kita nggak ngebahas itu. Tidak bahas kan? Tidak. Kita hanya bahas omnibus law. Hanya murni kebijakan Jokowi. Iya. Nggak ada kaitannya. Iya. Nggak ada yang lain-lain. Cukup ya? Cukup dari Baik, silakan kuasa penggugat. Kita pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Saksi, karena saksi sudah disumpah, jadi mohon sampaikan yang sebenar-benarnya dan sejujurnya. Ya. Tadi sudah diingatkan Majelis Hakim. Ya, baik. Terima kasih Majelis. Saksi, kami ingin tanya ya. Saksi ini yang penyelenggara ya, yang acara aksi buruh ya itu ya. Iya, secara sudah ditanya. organisasi iya. Baik, itu sudah dijelaskan. Baik. Iya, level Bekasi. Hanya pilihan iya atau tidak dari kami saksi. Jangan mengarahkan. Nah, iya. Ya, apakah saksi? Keberatan yang Sudah saya ingat. Baik. Saksi pertanyaan tidak boleh mengarahkan atau menjebak untuk jawaban. Baik. Ya atau tidak. Apakah benar dari website saksi itu ada live yang acara mimbar aksi buruh itu ya di YouTube ya? Betul ya? Saya nggak tahu apakah itu live atau bukan. Apakah saksi mengetahui itu YouTube official itu? Dan itu memang ada. Hari ini pun hadir. Iya. Memang selalu hadir. Iya. Apakah itu dalam penguasaan saksi sebagai ketua? Iya, itu standar. Setiap kegiatan dia mendampingi SPSI gitu lah. Jadi YouTube itu memang dari acara itu ya? Iya, betul ya. Apakah saksi mendengar dalam YouTube tersebut ada ungkapan dari tergugat bajingan yang tolol? Iya. Ada ya? Tidak dari YouTube, dari langsung saya. Enggak, kami tanyakan di YouTube itu ada nggak ungkapan? Ya saya nggak tahu, saya belum tentu nonton kalau itu. Kan saksi yang ini. Ya kan saya belum tentu nonton. Mengawasi YouTube. Enggak, saya kerjaan saya banyak banget bukan ngeliatin YouTube itu. Oh iya. Saya kan jujur apa adanya ditanya, apakah saya selalu nonton media spesial? Tidak jawabannya. Ya jadi artinya ini YouTube ini punya saksi. Punya organisasi. Organisasi ya, saksi kan yang mengawasi kan? Iya, organisasi ya. Yang mengawasi YouTube Iya. itu juga. Iya. Tapi tidak selalu nonton saya. Tidak selalu nonton ya? Tidak selalu nonton. Ya, acara ini pun pasti ada di YouTube, saya belum tentu nonton juga. Iya, artinya acara tersebut betul ada Rocky Gerung ya, ada tergugat. Ya ada, ya ada dong. Ada ya? Ada. Sebentar cukup Ada. Terima kasih. Izin saudara saksi. Ya. Pada saat kejadian tanggal 29 Juli ya saudara saksi ya. Ya, kalau tidak salah ya. Saudara saksi ada di mana saudara saksi pada saat itu? Di situ. Pada saat itu. Duduk di situ. Artinya berarti saudara saksi menyaksikan Rocky Gerung itu memberikan presentasi ya. Betul. Saudara saksi tahu permasalahan ini mengenai apa saudara saksi? Masalah omnibus law. Sudah ditanyakan yang mana ya? Sebentar. Ini saksi fakta. Tadi sudah ditanya oleh kuasa tergugat, dia menceritakan apa yang dia lihat, dia dengar. Baik.
Peristiwa dalam yang dia lihat, dia dengar tadi adalah peristiwa ketika ada diselenggarakan acara di mana KPST ini menjalankan acara dalam konteks tadi seperti dijelaskan, dan dia mendengar dan melihat saat Rocky Gerung menyatakan tadi seperti yang kita kuasa itu. Izin ya, Mas? Ya, silakan. Hanya menegaskan sedikit, berarti saudara saksi menyaksikan langsung ya, saudara saksi? Langsung. Apa kata-kata Rocky Gerung pada saat itu yang menjadi permasalahan, saudara saksi? Jadi Ini ya, saudara kuasa penggugat ya. Dari tadi kan saksi sudah menjelaskan panjang lebar, kok masih ditanyakan apa yang dinyatakan? Tolong didengarkan, jadi sidang supaya nggak muter-muter aja. iya. Artinya bahwa saudara saksi mendengar mengenai saudara Rocky Gerung menyatakan bajingan tolol, ya, saudara saksi. Pada saat itu bajingan tolol yang maksud itu terhadap siapa, saudara saksi? Jadi sebuah kebijakan, dia cerita banyak nih soal mungkin masyarakat adat, masalah ya yang tergusur, IKN yang duit besar. Jadi ini aja ya, Ini Pak. Soal pendapat ya. Ini bukan pendapat ini nanya. Yang penting saudara mendengar apa yang disampaikan Rocky Gerung seperti itu. Betul. Dari perspektif ini bagaimana, dari perspektif ini bagaimana, itu soal lain. Betul. Itu soal penilaian. Dia mendengar. Nah itu saja. Tapi Karena itu pokok perkara yang akan kita buktikan. iya, Ini bukan saksi ahli, jangan ditanya Betul. apa mengenai pendapatnya apa, jangan. betul. Bukan maksud saya, saudara yang mulia, dalam konteks, bukan konteks, dalam kalimat itu bajingan tolol itu ditujukan kepada siapa? Sudah yang Yang tahu ini Rocky Gerung sendiri loh. iya. Gimana? Iya. Dia Betul. nggak boleh Iya. menyimpulkan ditujukan kepada siapa. Betul. Kan dia hanya mendengar, melihat, mendengar. Soal ditujukan kepada siapa yang ada di kepalanya orang yang mengeluarkan kata-kata itu. Satu lagi. Ya, silakan. Ya, yang saksi ketahui ya, setelah ada tergugat menyampaikan pernyataan tersebut, apa yang terjadi, yang saksi ketahui apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu berapa jam atau berapa hari atau berapa minggu setelah kejadian? Pokoknya setelah itu. Maksudnya setelah itu kaitannya dengan reaksi toh Pak? Iya, betul. Nah, gimana yang saudara maksud itu gimana? Saudara kan advokat, Musa. Iya. Pertanyaannya Kalau yang setelah kejadian itu dia dapat honor 1 juta rupiah, kira-kira gitu mungkin. Ya, kan dia narasumber ya. Ibu, baik, majelis gantian bertanya ya. Saudara saksi, ini berkaitan dengan kapasitas saudara sebagai saksi fakta. Iya. Artinya apa yang betul-betul saudara lihat Baik. dan alami di situ. Baik yang mulia. Tadi saudara uraikan panjang lebar bahwa apa yang dinyatakan secara oral oleh saudara tergugat Rocky Gerung terkait dengan ucapan yang tadi sudah kita dengar bersama-sama soal bajingan tol gitu kan. Nah, apa reaksi daripada para audien yang hadir di situ? Reaksi spontan para audien termasuk para narasumber yang ada di situ kan tadi saudara mengatakan ada banyak sekali yang hadir. Ya. Reaksinya itu apakah reaksi dalam arti ketika mendengar kata-kata seperti itu, reaksi dari audien yang saudara dengar sendiri, yang saudara lihat sendiri, apakah negatif, artinya responnya itu negatif, atau ada kata-kata wah itu nggak sopan, itu namanya gimana? Apakah saudara saksi mendengar ada reaksi seperti itu? Pada saat penggalan itu disampaikan, itu tidak di dalam satu kalimat akhir ya. Jadi dia nyerocos gitu, sehingga di situ responnya nggak terlalu tampak. Tapi yang karena ngerti Pak ya, tapi pada ya kayak saya sendiri dan lain-lain ya, kalau saya nyebutnya sinting kan kalau saya Pak gitu. Kebijakan seperti itu saya sinting menurut saya gitu. Nah, dia ngomongnya berjalan jadi gitu. Nggak, artinya kalau saya ngomong sama teman-teman ya, Bapak nanya kan saya kan, seperti teramini kemarahan mereka terhadap undang Omnibus Law itu dengan kehadiran Rocky, dengan kata-kata seperti itu seperti teramini. Oh ternyata. Menafsirkan, Pak. Iya ya kan. Saya lihat, saya tanya, seperti saya ngomong begini,
para pengunjung sidang itu ada yang manggut-manggut, ada yang ketawa. Ya mungkin tepuk. senyum, Ya sehingga saya gini, karena dia dalam bukan satu penggalan akhir, Pak. ya. Karena dia ngomong gitu, sebagian tepuk tangan, sebagian manggut-manggut, kira-kira gitulah, Pak. Jadi kalau akhir barangkali tepuk tangan. Misalnya dia ngomong, ini bajingan tolol, di kalimat akhir orang tepuk tangan. Maksud saya seperti itu. Nah, ini enggak, Pak. Apakah seketika saat saudara Rocky Gerung tergugat ini menyampaikan kata-kata penggalan kalimat bajingan tolol itu, seketika audien ada yang teriak, wah tidak sopan atau wah Nggak ada, tidak ada, tidak Nah, itu ada. yang saya maksud. Oh tidak ada, Pak. Nah. Tepuk tangan mungkin sebagian ada, Pak. Artinya yang saya tanya adalah reaksi spontan Oh, iya, iya. para audien saat itu. Iya. Jangan diartikan kemana-mana. Iya. Saudara saksi fakta. Siap. Ada nggak yang marah saat itu kepada Rocky? Sama sekali tidak ada, Yang Mulia. Ada nggak yang kemudian naik panggung untuk kemudian Sama sekali tidak ada. Saudara tahu ada peristiwa yang sama di Jogja ketika penggalan video Rocky sebagai narasumber di Jogja. Oh, didatengin. Didatangin. Dilempar botol itu. Ya. Apakah ada peristiwa saat itu ketika saudara? Tidak ada, Yang Mulia. Nah, itu yang saya maksud. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Tidak ada sama sekali, Yang Mulia. Artinya itu ada semacam reaksi negatif dari audien terhadap ungkapan itu tidak ada. Tidak ada, Yang Mulia. Saudara tahu nggak peristiwa di Jogja dilempar botol? Ya, saya kenanya Refli Harun yang kena. Refli Harun yang Ya, mungkin mau lempar Rocky tapi kenanya Harun kan ke Maksud lehernya. saya, dalam konteks yang saudara hadiri saat itu ada enggak? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada. Ada lagi enggak? Silakan. Saudara saksi ya, sepengetahuan saudara saksi, Rocky Gerung sudah berapa kali pernah diundang oleh Anda atau organisasi Anda untuk mengisi acara jadi narasumber di acara organisasi Anda? Beberapa kali Beberapa kali itu, Ya. di atas 5 kali, 10 kali, di bawah 5 kali lah. di bawah. Pernah ke Batam juga acara kita. Kemudian di pusat ya, kemudian ada Astra Honda Motor waktu ada kegiatan diundang juga, TSPSI juga. Pokoknya sekitar 3 atau 4 kali itu, di bawah 5 lah. Itu untuk tema acaranya apa aja? Rata-rata omnibus law memang. Omnibus. Dan membangunkan semangat. Oke. Selanjutnya, saat Rocky Gerung atau sebelum mengisi acara, sebelum menyampaikan seminarnya di acara buruh, apakah saudara saksi pernah menyampaikan kepada Rocky Gerung misalnya seperti ini, ini misalnya ya, Pak Rocky Gerung, ini acara seminar saya izin untuk direkam atau live nanti untuk dokumentasi ya. Apakah ada pernah seperti itu atau ya ngalir aja? Mengalir saja. Mengalir saja. Dan biasanya terbuka, Pak. Kita kan bukan mau kudeta, Ya. bukan mau makar, kita mau diskusi biar sebanyak orang tahu semakin bagus. Kira-kira itu faktanya. Gitu. Oke. Kemudian kalau tadi kan saudara saksi tahu tuh ada di YouTube gitu ya acara seminar. Apakah kemudian tenggat waktu lamanya, menitnya, berapa lamanya yang ada di YouTube itu sama dengan berapa lamanya acara yang ada di offline seminar itu? Kalau biasanya ya, saya cuma bicara fakta. Kalau di media KSPSI biasanya utuh dari A sampai Z dia ada gitu. Biasanya begitu. Tapi saya nggak nonton, nggak nonton saya. Cukup ya? Dari silakan. Sedikit yang lain. Saksi, kalau tadi yang mulia lebih ke respon spontan pada saat acara. Yang mulia, saya boleh geser gini nggak ya? Ya, boleh. Ini leher saya sakit yang mulia. Ya. Ya, gitu. Ini Ya. aja, yang penting kalau saudara sudah dengar suara. Oh boleh. Jawab aja. Oh gitu ya udah. Ya udah. Kalau saya sekarang lebih ke dampak bagi para buruh setelah acara itu. Saksi. Jadi yang saksi ketahui, yang saksi lihat, Ya. setelah acara itu, apakah memberikan dampak positif bagi buruh? Apakah buruh itu makin semangat? Apakah oh iya terima kasih Pak Gubernur karena ini saya semakin terbuka pikirannya. Apakah
Apakah seperti itu, Bapak? Ya, tepat sekali. Tidak hanya bagi mereka, tapi bagi kami yang hadir juga. Kita semua yang hadir semakin terbuka. Oh, ternyata Omnibus Law bukan hanya urusan ketenagakerjaan, tapi ada urusan rakyat yang lain. Ini fakta ya, yang diungkap juga oleh Rocky, kira-kira gitu. Berarti dampak positif itu ya? Itu dampak positif dong pasti. Kan ilmunya nambah. Cukup ya? Baik, dari penggugat masih ada, silakan. Terima kasih yang mulia atas kesempatan terakhirnya. Tadi kami mendengar kuasa hukum tergugat terakhir menanyakan dampak. Kami juga menanyakan dampak ya. Dampak terhadap masyarakat Indonesia setelah acara saudara saksi tersebut seperti apa? Nah, itu perlu survei. Apakah saudara saksi pernah melakukan? Yang saudara ketahui, adakah dampak terhadap masyarakat Indonesia setelah acara saudara tersebut? Ada. Yang tadinya keras menghajar Rocky, setelah sekarang ini banyak yang, ini fakta juga ya, banyak akhirnya yang memang bener Rocky ini gitu. Ya, itu pendapat itu saya kira. Ini kan fakta, Pak. Enggak, kalau tadi kaitannya dengan buruh kan. Nah, ini kan nanyanya, ini dampak. Tapi kalau yang ditanya masyarakat, apakah saudara mewakili masyarakat? Enggak, dia kan nanya dampaknya, Pak. Nah, makanya itu pendapat, Pak. Iya. Kalau konteksnya pertanyaan dia, karena buruh yang iya. kan gitu, kan? Ini salah nanyanya. Makanya saya ingatkan. Iya, salah. Saudara nggak boleh Iya. mewakili masyarakat. Iya, nanyanya salah. Itu ya. Iya, kami tanyakan apakah mengetahui ada dampak terhadap masyarakat Indonesia setelah acara. Ya, itu saya. Kalau masyarakat, dia nggak pernah mewakili masyarakat. Betul. Makanya saya bilang, harus survei dulu. Iya. Iya, yang mulia. Benar yang mulia. Iya. Setuju yang Kalau mulia. yang ditanya dampak bagi buruh, karena dia buruh Iya, juga, ketua buruh. Iya. Nah, dia kan bisa mendengar suara. Betul. Gitu. Hakim mikirnya begitu, Pak. Betul yang mulia. Cukup ya? Cukup yang mulia. Terima kasih, silakan. Selesai yang mulia. Alhamdulillah. Makasih. Ya, makasih. Aduh. Makasih yang mulia. Ya. Saya langsung jalan tuh, Bang. Ya, Langsung. Oh, langsung. Saya tinggal tempat. Ya. Ya, aja. Kalau di pengadilan harus ada ya. Cukup bentuk yang sopan dengarkan persidangan. Iya. Iya. Oke. Siap. Ya, sampai tutup dulu. Ya, nggak usah reaksi apa-apa. Baik, saudara kuasa terbuka minggu depan masih menghadirkan saksi ahli. Baik, hari Selasa tanggal 5 ya. Demikian sidang ditutup. Sorry. Ya. Ya, terima kasih. Jadi barusan kami melakukan sidang sebagai saksi fakta terhadap kasus Rocky Gerung. 1060 gugatan. Intinya penggugat itu meminta supaya Rocky nggak punya lagi hak bicara, kira-kira begitulah, secara perdata. Nah, ini pertama dari sisi gugatan ini udah aneh, karena hak yang paling asasi kan orang bicara bebas dan sebagainya. Nah, tapi sidang tetap berjalan, ya kita sampaikan fakta-fakta. Dan faktanya tadi udah jelas bahwa Rocky memang sangat kritis dan mengelaborasi tentang undang-undang Omnibus Law itu tidak hanya urusan buruh, tapi urusan yang banyak masyarakat dirugikan, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kebijakan seperti itu adalah kebijakan bajingan tolol gitu. Dan itu adalah diamini oleh hampir, ya mungkin semua lah kita mengamini bahwa memang itu sangat mencekam bagi kaum buruh khususnya dan masyarakat kecil lainnya. Jadi kita mengapresiasi Bung Rocky terhadap kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang memang kalau dalam perspektif saya kebijakan sinting seperti itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke? Oke, cukup. Jadi intinya buruh tetap semangat. Walaupun suasana politik masih panas, mendung, tapi mendung itu biasanya panas. Nah, kalau mendung kan panas kan. Nah, kalau panas biasanya siap-siap. Nah, kira-kira kaum buruh siap-siap untuk menyambut, untuk menyambut insya Allah kekuasaan yang lebih pro kepada buruh dan rakyat. Nah, belum tentu dari hasil pemilu, belum tentu, ya kan? Mungkin pemilu yang kapan saya nggak tahu. Ya, kayak gitu.